Shalom Bapak Ibu Saudara, kita kembali dalam ibadah online kita pada hari ini. Dan pada hari ini, hari Minggu, kita merayakan hari Paskah. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita membahas firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur buat kebaikan-Mu hari ini. Kami masih punya kesempatan beribadah. Sekalipun kami beribadah di rumah Tuhan, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan kami bersyukur hari ini kami boleh merayakan Paskah, hari kebangkitan Tuhan. Dan kami percaya firman Tuhan akan terus menjadi kekuatan kami. Kami buka hati kami bagi Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, pada kesempatan ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara melihat satu cerita Paskah yang saya ambil dari Lukas pasal yang ke-24. Kita akan baca mulai dari ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-35. Namun Bapak Ibu Saudara, kita akan baca terlebih dahulu ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Lukas pasal 24 ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Perjalanan ke Emmaus. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, dari pembacaan ayat ini kita menemukan satu gambaran. Di situ dikatakan pada hari itu. Pada hari itu mengacu kepada konteks di mana Yesus bangkit. Kenapa? Karena ayat-ayat sebelumnya adalah cerita di mana para perempuan pergi ke kubur dan mendapati kubur itu kosong. Kenapa? Karena Yesus telah bangkit. Dan pada hari itu dikatakan ada dua murid yang melakukan perjalanan dari Yerusalem ke Emmaus. Di sana dikatakan dalam perjalanan mereka bertukar pikiran dan membicarakan, bercakap-cakap satu dengan yang lain. Dan ketika mereka sedang bercakap-cakap, ayat 15 tadi berkata, Yesus datang berjalan bersama-sama dengan mereka. Bapak Ibu Saudara, ketika mereka sedang bercakap-cakap, Tuhan Yesus datang bersama-sama dengan mereka. Tetapi yang menarik Bapak Ibu Saudara, mari kita baca ayat 16. Di situ dikatakan tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Bapak Ibu Saudara, para murid ini tidak dapat mengenal Yesus yang datang berjalan bersama dengan mereka, padahal mereka adalah muridnya. Kira-kira apa yang membuat para murid ini Bapak Ibu Saudara tidak dapat mengenali Yesus? Apa yang menghalangi mata mereka? Mari kita lanjutkan pembacaan kita mulai dari ayat 17 sampai ayat yang ke-21. Ayat 17 berkata, Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, dari pembacaan kita tadi diceritakan bahwa dalam percakapan mereka Yesus datang dan terlibat dengan mereka, lalu bertanya apa sih yang sedang dibicarakan. Lalu yang menarik adalah respon dari murid-murid tersebut. Mereka berhenti dengan muka muram. Lalu salah satu dari mereka namanya Kleopas berkata, apakah engkau orang asing tidak tahu tentang peristiwa yang terjadi belakangan ini? Apa itu? Kemudian dijelaskan oleh mereka, Yesus orang Nazaret, dia adalah nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin kami telah menghukum mati Yesus
dan menyalibkannya. Kalimat ini jadi penting. Padahal kami mengharapkan Dia menjadi pembebas bagi kami. Bapak Ibu Saudara, kalimat ini adalah gambaran dari kekecewaan mereka. Ternyata ini yang menghalangi mata mereka. Kenapa? Karena mereka kecewa. Mereka mendapati satu realita di mana Yesus yang adalah guru mereka, pemimpin mereka yang berkuasa atas perkataan dan pekerjaannya di hadapan Allah dan bangsa mereka, mati disalibkan. Mereka putus harapan tentang masa depan mereka, tentang kehidupan mereka nanti. Kenapa? Karena mereka tadi berkata Yesus diharapkan sebagai pembebas, dan kali ini pembebas itu mati. Mereka sedih karena guru mereka mati. Bapak Ibu Saudara, hal ini membuat mata mereka terhalang sehingga mereka tidak dapat mengenali Yesus yang ada bersama-sama dengan mereka. Bapak Ibu Saudara, seringkali realita hidup, tantangan kehidupan, pergumulan dan masalah yang kita alami juga seringkali membuat mata kita terhalang untuk melihat kehadiran Yesus dalam perjalanan hidup kita setiap hari. Kita larut dalam pergumulan dan kita tidak menyadari bahwa Yesus beserta dengan kita. Kita fokus kepada masalah demi masalah yang kita jumpai sampai kita lupa bahwa Yesus hadir berjalan bersama-sama dengan kita. Yesus hadir dalam kehidupan kita. Kita terlalu sedih dan kecewa dengan banyak hal yang terjadi dalam hidup kita. Banyak hal yang terjadi menyakitkan kehidupan kita, sehingga kita tidak menyadari bahwa Yesus ada bersama-sama dengan kita. Bapak Ibu Saudara, Yesus ada dalam kesedihan kita. Yesus ada dalam perjuangan hidup kita. Yesus ada bersama-sama dengan kita menjalani kehidupan yang berat. Bahkan Yesus ada bersama-sama dengan kita ketika kita sedang berjuang melawan sakit, penyakit, dan penderitaan hidup. Bapak Ibu Saudara, pagi ini percayalah bahwa Yesus hadir dalam setiap realitas hidup kita. Ia berjalan bersama-sama dengan kita setiap hari. Tuhan peduli dengan kita. Dia telah bangkit. Dia hadir dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, jangan sampai tantangan kita hari ini membuat kita tidak dapat mengenali dan melihat Tuhan yang hadir dalam kehidupan kita. Di mana Tuhan itu hadir dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Dia beserta dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Dia hadir dalam rumah tangga Bapak Ibu Saudara. Dia ada bagi keluarga Bapak Ibu Saudara dan saya. Dia hadir beserta dengan gerejanya hari ini. Dan saya percaya juga Yesus ada dan hadir di tengah-tengah bangsa kita. Bapak Ibu Saudara, kita jangan seperti para murid yang larut dalam kekecewaan sehingga tidak dapat melihat Kristus yang selalu ada, hadir, berjalan bersama-sama dengan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita lanjutkan pembacaan kita Bapak Ibu Saudara, mulai dari ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-26. Tadi kita berhenti di ayat 21, kita lanjutkan dalam ayat 22 sampai ayat 26. Firman Tuhan berkata, "Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, 'Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?' Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, dari pembacaan ini ternyata kedua murid ini juga mendengar berita tentang kebangkitan Kristus dari para perempuan yang pagi-pagi pergi ke kubur. Namun mereka tidak menemukan Yesus di sana karena kubur itu telah kosong. Yesus telah bangkit. Dan juga teman-teman mereka pergi ke kubur dan mendapati kubur itu kosong. Mereka tidak bertemu dengan Yesus.
Mendengar hal itu, Yesus menegur mereka dan berkata, "Hai kamu orang bodoh dan lamban." Bapak Ibu Saudara, kebodohan mereka dan kelambanan mereka di sini adalah karena mereka tidak percaya tentang apa yang harus digenapi dari perkataan para nabi. Mereka tidak memahami apa yang selama ini diajarkan dan dituliskan tentang Yesus. Mari kita bandingkan dengan Lukas pasal 18 ayat 31 sampai 34. Yesus memanggil ke-12 muridnya lalu berkata kepada mereka, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai Anak Manusia akan digenapi. Sebab ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, diolok-olokkan, dihina dan diludahi, dan mereka menyesah dan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan bangkit." Akan tetapi mereka sama sekali tidak mengerti semuanya itu. Arti perkataan itu tersembunyi bagi mereka, dan mereka tidak tahu apa yang dimaksudkan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca perikop tadi, di situ diberi judul pemberitahuan yang ketiga. Artinya Yesus pernah menyampaikan hal ini 3 kali dan mereka masih belum dapat mengerti. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, seringkali pergumulan dan tantangan kehidupan membuat kita lupa dengan apa yang Tuhan katakan melalui firman-Nya buat kita. Tidak heran kalau saat ini ada banyak orang Kristen muda goyah imannya karena kita tidak bertumbuh dalam firman. Firman Tuhan berkata bahwa Anak Manusia harus mati dan mengalami banyak penderitaan, dihina, dihukum mati, tetapi pada hari yang ketiga ia bangkit. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga sampai yang ketujuh, firman Tuhan berkata, "Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada satu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima satu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Bapak Ibu Saudara, kebangkitan Yesus memberikan kepada kita hidup yang penuh dengan pengharapan, di mana Allah dapat memelihara kita dalam kekuatannya sekalipun kita memiliki banyak tantangan. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kita punya tantangan. Bangsa kita diperhadapkan, atau kita semua diperhadapkan dengan COVID-19. Dan lewat peristiwa ini Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Siapa yang dapat benar-benar kita harapkan Bapak Ibu Saudara? Uang kita juga nggak bisa mencegah COVID-19. Kepintaran kita juga nggak bisa. Apalagi kekuatan fisik kita, sama sekali nggak bisa. Hanya satu yang dapat benar-benar kita harapkan, yaitu Kristus yang telah bangkit itu. Kita nggak bisa berharap dengan dunia ini dan segala yang ada di dalamnya. Dunia ini akan binasa dalam segala kemegahannya. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat ke-17, firman Tuhan berkata, "Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya." 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 9 sampai 11, firman Tuhan berkata, "Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri
Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Bapak Ibu Saudara, apa yang Alkitab katakan tentang dunia ini hari ini makin tergenapi. Hari-hari ini kita melihat penggenapan firman Tuhan. Lewat peristiwa yang terjadi saat ini, kita sedang menghadapi sesuatu yang dikatakan oleh Alkitab, sesuatu yang sudah disampaikan oleh Alkitab, di mana keadaan dunia tidak semakin baik. Bapak Ibu Saudara, kita jangan seperti para murid yang tidak mengerti apa yang telah Alkitab katakan, apa yang Alkitab akan genapi dalam kehidupan kita. Kita harus jeli melihat keadaan zaman. Lewat peristiwa ini Bapak Ibu Saudara, harusnya kita disadarkan untuk kita sungguh-sungguh lebih dekat dengan Tuhan, lebih serius, lebih setia sama Tuhan. Hari-hari ini apa yang Alkitab katakan sudah digenapi Bapak Ibu Saudara. Mari kita mendekat kepada Tuhan, mari kita bertobat sungguh-sungguh, mari kita setia kepada Tuhan. Mari kita lanjutkan Bapak Ibu Saudara, pada bagian yang terakhir ini kita akan membaca mulai dari ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-35. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu, mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi dengan mereka di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Bapak Ibu Saudara, dalam bagian ini maka diceritakan mereka sudah mendekati satu kampung yang mereka tuju, yaitu Emmaus, dan Yesus seolah-olah ingin melanjutkan perjalanan. Kedua murid ini mendesak mereka untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Ketika Yesus masuk bersama dengan mereka, Yesus kemudian memecahkan roti dan mengucap syukur. Ternyata apa yang Yesus lakukan mencelikkan kedua mata murid tersebut. Dan mereka mengenali Yesus, dan setelah itu Yesus menghilang dari antara mereka. Menarik buat saya Bapak Ibu Saudara, peristiwa memecahkan roti dan pengucapan syukur itu kemudian membuat mata mereka terbuka. Mari kita baca Lukas pasal 22 ayat 14, 15 dan 19. Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara, ternyata peristiwa pemecahan roti adalah peristiwa terakhir dari perjumpaan mereka dengan Yesus sebelum Yesus mengalami penderitaan. Apa maksudnya Bapak Ibu Saudara? Pemecahan roti itu adalah lambang dari tubuhnya yang diserahkan, lambang dari kematiannya bagi dosa manusia. Tetapi Bapak Ibu Saudara, tidak berhenti sampai di situ saja. Yesus tidak hanya menderita dan mati, tetapi ia bangkit Bapak Ibu Saudara. Lukas mengatakan bahwa inilah yang membuka mata rohani mereka. Lihat apa yang terjadi dengan para murid. Mereka yang tadinya kecewa, mereka yang putus asa, kini begitu antusias. Bahkan dikatakan
hati mereka berkobar-kobar. Mereka kembali ke Yerusalem dan memberitakan kebangkitan Yesus. Inilah kuasa kebangkitan Kristus, di mana kuasa kebangkitan itu mengubah hidup kita. Bapak Ibu Saudara, kuasa kebangkitan memberikan satu gairah kehidupan yang membuat kita menjadi bersemangat kembali, yang membuat kita bisa mengalami perubahan kehidupan, hidup yang diubahkan oleh Tuhan. Bahkan Bapak Ibu Saudara, kebangkitan Kristus bukan hanya sekedar mengubah hidup, tetapi memberikan satu jaminan akan kehidupan yang kekal. Paulus pernah berkata dalam Filipi pasal 3 ayat yang ketiga, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11. Filipi 3 ayat 10 sampai 11, firman Tuhan berkata, "Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati." Bapak Ibu Saudara, hari ini kita merayakan kebangkitan Kristus, dan biarlah kita bangkit bersama dengan Kristus. Kita jangan terlena dengan keadaan yang terjadi di sekeliling kita. Kita bangkit dan terus berjuang, karena di dalam Kristus kita punya jaminan hidup yang kekal. Biarlah kuasa kebangkitan Kristus mengubah hidup kita, memperbaharui hati kita, sehingga kita dapat menikmati kekekalan yang Tuhan janjikan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara, saya tutup dengan pernyataan Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-57 dan 58. Firman Tuhan berkata, "Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia." Selamat Paskah, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat firman Tuhan pada hari ini yang kembali mengingatkan kami bahwa Kristus telah bangkit. Tuhan, biarlah apa yang terjadi saat ini, peristiwa yang kami alami, apapun bentuknya, tidak menghalangi mata kami untuk menyadari dan melihat bahwa Tuhan senantiasa hadir. Dan kami percaya Engkau selalu hadir dalam hidup kami. Bahkan di tengah-tengah situasi yang kami hadapi, kami percaya Tuhan, Engkau hadir dan berjalan bersama dengan kami. Tuhan, kami percaya firman-Mu digenapi dalam hidup kami. Hari-hari ini kami melihat apa yang Alkitab telah katakan dan akan digenapi terus dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan, kami semakin Tuhan percaya, semakin sungguh-sungguh dalam Tuhan. Dan Tuhan, kami percaya kuasa kebangkitan Kristus boleh mengubahkan kami. Hari ini kami yang lemah dikuatkan, kami yang sakit Tuhan sembuhkan, kami Tuhan yang letih lesu Tuhan berikan kekuatan dan penghiburan daripada Tuhan. Kami yang terikat Tuhan lepaskan, karena kuasa Kristus, kuasa kebangkitan memberikan hidup yang baru dan memberikan kepada kami kemenangan untuk terus berjuang dalam kehidupan. Karena Tuhan sudah menang. Kami percaya Tuhan, segala jerih payah kami tidak pernah sia-sia di dalam Tuhan, karena kami punya Kristus yang hidup, yang telah bangkit. Hamba berdoa sekali lagi untuk seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun berada. Biar Engkau terus memberkati hidup mereka, Engkau menopang hidup mereka, menjaga dan melindungi mereka, memelihara mereka, keluarga demi keluarga, pribadi demi pribadi. Tuhan, Engkau menaungi setiap mereka, memberkati, memelihara, dan menopang hidup mereka. Kami berdoa bagi bangsa ini Tuhan, berkati bangsa kami, berkati para Bapak Presiden Tuhan, Presiden bangsa kami dan para jajarannya untuk dapat terus bekerja keras Tuhan. Berikan mereka kekuatan dan hikmat. Kami percaya kami bisa melewati tantangan COVID-19 ini Tuhan, bersama dengan Tuhan. Dan kami percaya rencana Tuhan indah bagi bangsa kami. Kami akan melihat hal-hal besar yang Tuhan boleh kerjakan, mengubahkan setiap kami. Dan kami boleh melihat Tuhan pertobatan-pertobatan dari jiwa-jiwa baru yang Tuhan boleh lakukan Tuhan di tengah-tengah situasi ini. Untuk kami senantiasa terus mencari Tuhan dan terus berharap dan bersandar kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau mendengar doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom.